pula dimutahkan rasa tak mungkin, jadilah jakun sampai kini. Atau mengkawak bajakun, Pak. Jadi kalau ibu-ibu tak pandai melayani suami di bawah, nyopai ke pasar, nampak pedusi rancak dia, turun naik jakunnya. Siap-siaplah ibu-ibu untuk dimadu. Lain tak dengar dia, Bu, tu. Ya kan? Siap-siap. Tapi kalau ibu pandai, tidak kata tinggal ibu dia. Percayalah dengan saya. Karena kita memang bercita-cita seperti itu. Agar kita jadi kakek nenek, anak cucu kita gembira melihat. Walaupun gigi tidak ada lagi, tapi rahmah kasih sayang semakin mendalam antara suami istri itu. Seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lai tadanga ke belakang ibu-ibu. Dari Baso ke Tanjung Alam, jalannya rancak bersimpang dua. Bapak-bapak, ibu-ibu nanlah ikhlas menjawab salam. Ambo doaan masuk surga. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Amin. Ya Rabbal Alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan naimin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yambaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ard wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tunkahul mar'atu li arba'in, li jamaliha, limaliha, linasabiha, lidiniha, fadhfar bidzatid din taribat yada. Wa qala aidan, an-nikahu sunnati, faman raghiba an sunnati falaisa minni. Yang kita muliakan Bapak Ketua Panitia Tabligh Akbar Nagari Kumanis, Kecamatan Sumpur Kudus. Yang kita hormati Bapak Asisten 3 Kabupaten Sijunjung, yang mewakili Bapak Bupati
Sekarang beliau ke Jakarta. Tanggal 20 akan dilantik dan terus ada diklat. Itu dilatih oleh tentara. Karena presiden kita sekarang tentara. Kita doakan Bapak Bupati yang masih muda ini diberi kesehatan lahir batin. Karena sama kita dengar tadi dari Bapak Asisten, besok tes kesehatan. Mudah-mudahan darahnya 120/80. Kemudian HB-nya 14,5. Bang, kau tahu Ustaz, dokter Ustaz, indah. Ambo lah 120 kali donor darah. Jadi darah ambo sampai kini walaupun ambo lagai berkisar 120/75/80 dan per 90. Kadang-kadang 125/75. Itu kata dokter masih normal. Kenapa bapak-bapak bisa begitu? Ambo bisa mau kuat badan jo bayang-bayang. Orang nanacok darah tinggi itu ndak mau kuat badan jo bayang-bayang. Bukan gulai kambing. Ya kan? Nabi makanan favoritnya gulai kambing. Ya kan? Tapi ndak pernah beliau darah tinggi. Ya kan? Jadi baanan sabananya kita ndak boleh bayang-bayang, ya kan? Jangan harus mau kue, bayang-bayang terus panjang badan. Nah, pasti kita ndak akan stres. Ambo beberapa bulan lalu, Pak, ditanya dek kawan, Buya Ristawardi, yo, ada kawan awak sama sekolah dulu di pesantren, mau undang baralik. Lai diundang Buya, lai jem. Ambo nak pai do Buya berkirim saja Buya deh. Bab itu sambalnya sadonyo ada gulai kambing model di Cimahi. Babaka ada gulai kambing ala Arab dan ada gulai kambing ala kita di Minangkabau. Bang kau nak pai jem. Ambo asa makan gulai kambing naik darah ambo. Tawali awak je. Ba tawalinya Buya. Ambo kalau ndak diundang orang makan gulai kambing, baru naik darah ambo. Jadi kita doakan Pak Bupati lulus tes kesehatan. Apa yang saya kagumi di Kabupaten Sijunjuang, ya kan? Bupati itu jowakiannya sayo, sakato, sakacak, sagama, sayun, sapakut, sapilih, satarik, tatungkui sama makan tanah, tatilantang sama minum maut. Aye. Ya kan? Sekarang beliau maju berdua. Ya kan? Atau di Masjid dan serupa itu di Solo Selatan. Ya kan? Nah, kaum muslimin ada lo bupati sebulan saja itulah baca kongsi. Nah, kita doakan beliau selalu sehat walafiat. Kita hormati Bapak Camat Sumpur Kudus, Bapak Wali Nagari Sekecamatan Sumpur Kudus, Bapak Wali Jorong, seluruh ibu-ibu, sajak dari Ketua Majelis Taklim, Ketua Wirid Asia, Ketua Bayangkari Istri Polisi, Ketua PKK Dharma Wanita Bini Pegawai, termasuk Ketua Julo-Julo. Nan naik turun rumah orang meminta pitih julo-julo. Semuanya itu kita hormati. Karena beliau di barisan Bondo Kanduang. Jadi siang kau Pak cerita ndak Isra Mi'raj lah. Walaupun judulnya itu. Sabau acaranya lah terlampau. Kini hari lah saparo bulan Sa'ban. Tadi malam nisfu Sa'ban. Jadi beliau tadi, hilang. Alah, iya dong. Ya kan? Kenapa Nabi Muhammad itu berhasil membawa umat yang disebut manusia yang madani.
Beliau itu kaum muslimin berhasilnya bukan di Mekah, tapi di Madinah. Selain dari ketentuan Allah, banyak faktor yang membantu beliau. Beliau itu mempunyai sahabat itu berempat, Pak. Sahabat yang paling tua itu hanya setahun bedanya dengan beliau, namanya Abu Bakar Siddiq. Seorang ulama yang tinggi ilmunya, tapi beliau itu adalah diplomat. Diplomat ulung. Jadi Nabi itu berhasil bukan kepintarannya sendiri. Ada yang membantunya. Ya kan? Benarkah Abu Bakar itu diplomat ulung? Iya. Pada suatu kali bapak-bapak, ibu-ibu, ada namanya perjanjian Hudaibiyah. Apa isinya? Orang kafir yang ditawan sudah perang di Madinah, pihak Rasulullah, orang Islam, harus mengembalikannya kepada orang Quraisy tanpa uang tebusan. Tapi kalau pihak tentara Islam yang ditawan di Mekah, itu tidak berkewajiban orang Quraisy mengembalikan ke Madinah. Seluruh orang protes, Pak. Itu tidak adil. Apa kata Abu Bakar? Kalau saya itu baik sekali. Kenapa? Kalau orang Islam yang ditahan di Mekah itu, orang yang telah matang Islamnya, kemudian dia tidak kembali ke Madinah, dia bisa mengembangkan Islam selebar-lebarnya di Mekah. Kalau mereka itu munafik, pura-pura Islam, kita terbebas dari rong-rongan orang munafik. Apa kata orang ramai? Benar juga ya. Bukan benar juga. Benar sebenar-benarnya, kata yang lain. Itu orang yang membantu Nabi, Pak. Ya kan? Kemudian yang kedua, Pak. Orang gagah berani karena menegakkan yang benar. Siapa dia? Nyobaga barani karena bana saja. Umar bin Khattab. Ya kan? Bagaimana Umar bin Khattab itu, Pak? Dia jago gulat. Tingginya lebih 2 meter. Jadi kalau Umar itu naik kuda Arab itu sudah besar, Pak. Naik dia ke atas, tidak dimasukkan kakinya ke tali pelana. Maka kakinya sampai ke pasir. Maka berjejaklah pasir itu. Itu masalah tubuh. Fisik. Masalah akidah dan keimanan, kalau Umar tu masuk dari Muaro Sejunjuang, adoi wilih dari Lintau, nyomainda kepada gantiang wilih itu. Baman komainda kecek kawannya. Ndak lantai yang ngandem bertemu Umar tadi. Kalau Umar nang kini nyoiri, ande wilih siang malam, Pak. Nyuruh korupsi, nyuruh bazina. Ya kan? Itu. Jadi orang yang membantu Nabi itu tidak sembarangan. Saya lupa, yang saya hormati Bapak Kepala Kementerian Agama Kecamatan Sumpur Kudus, Bapak Kapolsek, Bapak Koramil. Mudah-mudahan semua kita dihormati Allah. Amin. Kalau di Pak Bolot, Pak Nyobalian, saudara-saudara yang menghormati saya. Itu lawak Pak Bolot ya. Yang ketiga, orang yang kaya raya, pemurah. Itu yang membantu Nabi. Siapa? Itulah dia Utsman bin Affan. Ya kan? Transportasi, akomodasi, konsumsi, kemana saja Nabi pergi berperang, yang menanggung seluruh biaya yang 3 itu Utsman bin Affan. Orang kaya dermawan, yang kekayaannya dipergunakan untuk membantu Islam. Orang gagah berani, yang gagah beraninya dipergunakannya untuk membantu Islam. Orang ahli politik, diplomat, yang dipergunakannya kecerdasannya untuk membantu Islam. 3, Pak. Kemudian sahabat yang keempat, pemuda tangguh.
yang cerdas dan pintar. Kalau kita di Minangkabau, bujang salamai, Pak. Alun disuruh hanya lapai, alun ditagah labaranti. Siapa dia? Ali bin Abi Thalib. Nyo samo jo kalingkiang ko, Pak. Pengeluaran cik duang bisa, cik telingo bisa, cik gigi bisa. Lincah. Pemuda lincah. Bagaimana pengorbanannya ketika Nabi akan ditangkap oleh kafir Quraisy, beliau akan pindah ke Madinah. Apa kata Nabi kepadanya? Ali, bersedia enggak engkau tidur di tempat tidur saya? Nanti rumah kita akan dimasuki Quraisy. Kalau mereka masuk ke kamar saya, yang ada di sana itu engkau. Saya di kamar engkau. Selimut enggak kita tukar. Kalau awak Ali bapak. Enggak lantengan Rasulullah. Kok nyokapak sedari suah selimut beko tuambo nangka mati. Ya kan? Tapi Ali apa katanya? Ya Rasulullah, saya bersedia tidur di tempat tidur engkau. Andaikan saya meninggal ya Rasulullah, darah saya akan bicara di akhirat nanti bahwa Ali bin Abi Thalib gugur membantu perjalanan hijrahnya Nabi. Semangat pemuda Islam yang seperti Ali itu harus dibangkitkan lagi. Berani membela yang benar, tidak mencilok cubada orang malam. Itu pemuda yang berkualitas. Di zaman sekarang itu dibutuhkan orang pintar seperti Abu Bakar yang membantu kelancaran agama. Orang gagah berani, orang dermawan. Artinya apa? Kalau semuanya itu sejalan, skillnya berbeda, tapi punya tujuan yang sama. Mudah-mudahan di Kabupaten Sejunjung, antara Bapak Bupati, Wakil Bupati, Bapak Asisten, Bapak Sekda, Kepala Dinas, Bapak Camat, serupu itu sadonya. Nan kadinge, nan paling tinggi pangkai, tu awak kan sama kapalo, bahu, badan, kaki. Ya kan? Kalau namanya tangan jo kaki, awak pekerja harus tahu tuh. Di kalau tunjangan ketek dari kepala tu biasa tuhnya. Kepala ko dia tehnya ada telingo, ada mato, ada mulut. Ya kan? Tu mengkoinya dia gia bantah. Tapi jadi kepala kalau sakit gigi, sakit kepala. Sakit telingo, sakit kepala. Sakit hidung, sakit kepala. Itu jadi kepala. Ya kan? Salihai-lihai kepala harus memperhatikan bawahan. Kenapa? Barana kacadik kepala kalau nyata sasak buang air, ndak nyuantan di kaki KWC. Tapanca buang airnya di Sarawak. Jadi tidak ada orang yang cerdas sendiri. Tidak ada orang yang pandai sendiri. Termasuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sudah tu alai. Basuo nan dikecek ni bu tadi. Beliau mempunyai istri yang dermawan. Di nang bujang-bujang, nang gadi-gadi. Kok mencari jodoh jangan sembarangan. Yang akan bisa kita tolong menolong. Yang akan bisa kita membantu. Seperti Adam dan Hawa. Seperti Ibrahim, Sarah dan Hajar. Seperti Nabi Muhammad dengan ibu Khadijah Kubra. Ya kan? Kalau tiba dia mau tidak bisa lah Pak. Sebab itu orang rumah nak dolai. Ya kan? Nak dolai. Jadi bagi bapak-bapak yang masih hidup istrinya abayoyo lah tarui. Kalau lah kematian istri Pak, itu nantakana bayi nyesele. Kasih agak dikaduan. Lai dapat pantun orang kematian ini. Lai. Abi ada yang tunjukan. Dari Bayang kata Lau, Balimbiang Kampung Rambatan, Kampung Perak tanahnya tinggi, Badabu ombak di Muaro, riak memacah katapian, taman nuang badan jago lalu bu, dicaliek suuk jo kida, dipandang kiri jo kanan, kawan sakasu nalapai, jatuh badare ayamato, ka Allah sajo bakadukan.
Coba lah dapat kematian bini. Ya kan? Kan banyak penggantinya Ustaz. Iyo, tapi ada lo pantunnya. Tambilang tanti batanti, satanti yang panaruko sawah di kaje. Kok nanilang dapet diganti, pengganti ndak kesarupo, indak sarupo sa parangai. Ya kan? Nah. Kalau sagai ambo ko bapak-bapak ibu-ibu, tu pantas wanita umur 68, 67. Baru sepadan ambo umur 72. Paling ketek tu 60. Orang umur 60 ko produksi kini nanasam mure, nanasam lambuang. Ya kan? Nan pengapuran, darah tinggi, kolesterol. Sekali saya di bawah raun barunya lah tengkak. Ini bapak-bapak ibu-ibu. Ya kan? Tu ini yang bojonan gak mudo. Banyak orang madoan, Pak. Kerja di Kemenak, dia masih perawan, tapi umurnya sudah 58. Iya kan? Ada jadi dosen di UIN, umurnya sudah 56, masih perawan. Orang perawan tu tualun mencubo ba'araso balaki. Kalau dapat dia suami, pasti dia bersemangat. Awak dapat lo bini nanggak mudo tu bersemangat lo, Pak. Ainyo mengandung, ambo mati. Ini apa-apa ibu. Ya kan? Supaya jangan jadi mode itu, biarlah mode kini kose. Nanjaleh Allah membujuk ambo. Ambo ndak tamanuang-manuang di rumah sejak kematian bini ko do, Pak. Bab itu direkam pengajian ko masuk ke video, keluar di YouTube. Akhirnya viral. Ya kan? Jadi ibu rumah tangga tidak terlepas kunci keberhasilan suami. Bagaimana Ibu Khadijah itu membantu Nabi, Pak? Ketika beliau mulai mendapat wahyu, beliau takut, Pak. Karena beliau dipeluk erat-erat oleh Jibril, maka hari dingin. Ibu-ibu dan bapak-bapak, jadi Nabi tiba di rumah setelah menerima wahyu itu. Apa kata beliau kepada istri beliau? Zammiluni Khadijah, tolong selimuti ambo, hari dingin. Ibu Khadijah tidak ada bertanya, Pak. Langsung diselimuti. Karena dia melihat suaminya ini cemas. Bekol agak setengah jam Nabi istirahat. Lah tabi paluhnya, Pak. Badannya tidak dingin leh. Dibuain kopi ginseng deh. Ibu Khadijah. Minumlah Rasulullah. Lah minum Rasulullah baru beliau bertanya. Jadi kalau ada suami ibu cemas pulang, kemudian hari dingin, minta selimuti dia. Selimuti saja. Ada sebagian perempuan, lagai manjo jole. Ambil selimut seorang, ambil menyelimuti. Jangan. Lakukan saja. Apa kata Rasulullah setelah beliau minum? Ya istriku, ya Khadijah. Barusan datang tadi malaikat Jibril, dia sebut itu dan ini. Saya cemas. Apa kata Ibu Khadijah? Beko payawak ke paman ambo. Paman ambo orang bijaksana, namanya Warakah bin Naufal. Apa ilah nyoba suami ke sana? Ditarangkan nanti terjadi. Apa kata Warakah bin Naufal? Muhammad, bergembiralah engkau. Engkau telah dilantik oleh Allah menjadi Rasul. Engkau telah resmi menjadi Rasul yang ke-25. Tapi Muhammad setelah ini akan berubah. Kalau selama ini engkau diberi gelar Al-Amin, orang yang jujur, setelah engkau sampaikan Islam, engkau dikatakan orang-orang yang tidak jujur lagi. Orang pembohong. Maka engkau siap mental ya Muhammad. Kalau saya hidup, saya akan membantumu, tapi saya telah tua, tidak lama saya akan meninggal lagi. Itu ketika Nabi telah berjuang, seluruh harta Ibu Khadijah itu dijualnya untuk membantu suaminya berdakwah. Kalau di awak kini, Pak, Khadijah nang kini
piti suaminya, sana Nabi nanya. Iya kan? Kok dapet jam baragi hawa kadun sana. Iya kan? Kenapa? Karena banyak orang ingin menguasai suaminya dan tidak mengizinkan berbagi dengan ibu dan saudaranya. Nah, coba kita lihat ibu-ibu, siapa yang melahirkan suami kita? Ibunya, yang mendidiknya ibunya. Iya kan? Kita mendapatkan suami itu setelah dia bekerja. Dia sudah dapat gaji. Nah, maka istri yang baik diingatkannya suaminya. Bang, Allah bagi hama balanjo. Atau suami dan istri dan bayi itu. Ya kan? Tapi pada umumnya banyak orang ini yang marah kepada ibu mertuanya. Sehingga tidak baik hubungan. Suami sayang kepada istrinya dan sayang kepada ibunya. Karena payah menimbang, akhirnya dia sakit. Jadi tirulah Ibu Khadijah, ibu-ibu, bagaimana mengorbankan diri untuk suami. Karena suaminya itu dia ingin berhasil. Baik di rumah tangga, baik dalam karir. Itu ibu-ibu yang suaminya bergaji, memegang peranan, ukur juga uang kita dengan apa yang akan kita beli. Sekarang bapak-bapak, pegawai-pegawai, itu di mana saya ngaji dibisikkan oleh kepala dinas. Buya, tolong sampaian pegawai gini banyak terlibat judi online. Jadi uang sekarang itu Pak, di bandar judi online itu banyak beredar. Sehingga rakyat ini miskin. Orang yang menang ada agak 1-2 orang, yang kalah ribuan orang. Tidak ada judi yang akan menjadikan pengikut judi yang kekaya. Nan kakayo itu bandarnya. Bandar judi. Nah. Perempuan sekarang kalau suaminya judi online, dia utang online. Rice cooker, bautang. Magic jar, bautang. Belinder, bautang. Mixer, bautang. Vakum cleaner, bautang. Akhirnya amplop gaji setinggal. Ya kan? Maka suami jadi buser. Buruk serenge. Jadi jangan sibukkan diri dengan utang. Bapak-bapak pimpinan rumah tangga jangan berjudi. Jangan minuman keras. Jangan narkoba. Itu tidak ada masa depan lagi. Ya kan? Mungkin Bapak melihat ada polisi istrinya polwan. Nyobelanggu suaminya itu ditonggak itu nyobaka. Itu bukan berita hoak, Pak. Itu karena judi online. Ya kan? Seluruh uang habis di ATM untuk judi online. Ya kan? Yang perempuan ada juga ikut itu. Jadi kaum muslimin, kalau perempuan telah rusak di rumah tangga, suami telah rusak di rumah tangga, maka rumah tangga akan hancur. Ya kan? Makanya ibu-ibu kalau ingin bahagia serupa Nabi jo ibu Khadijah, ya kan? Tetaplah taat beragama. Jangan menjadi induk puyuh. Mungkin ibu-ibu lah mendengar di YouTube, puyuh gadang badannya atau ketik, ampe jarinya atau 3, panjang ikuannya atau singke. Sebabnya bamangko singke iku puyuh, bamangko ketik badannya, bamangko 3 jarinya. Nyo ndak dapat kasih sayang de induknya. Kenapa ndak kasih sayang? Itulah perangai induk puyuh, Pak. Apa kok dapat bini serupa induk puyuh atau kasansaro Pak mandak anak.
Puyuh batino ko pak, taluannya ganji. Kalau ndak 3, 5. Kalau ndak 5, 7. Lah sudahnya batalu itu nyopai sele. Ari paujan, akato puyuh jantan. Lah itu sekecil puyuh jantan di pematang sawah. Kamalah bini dan tadi talua ka dia raminya ndak dos. Karena dia merasa bertanggung jawab, dia yang mengerami telur. Sambil maram apa puyuh konyo imbau jo bininyo. Ibu menanga apa puyuh membau bini ko. Siang malam tu. Nam bini ndak pulang. Sampai talua manate. Labar aja anak ko tabang. Batanyo anak puyuh ko kapaknya. Pak, iyo nak. Awak caliak buruang balam. Ado mama pak. Awak mama mawa. Itulah nak. Amang hilang nak tentu rimbo. Mati nak tentu kubu kama kapa cari. Sabar seyo nak. Apa akan laya doj. Dah ibu-ibu menengah ratok apa puyuh tu. Kamain 2 puyuh tadi Pak Ustaz. Mencari laki lo cik lain. Yo samparono katanya. Lah ada laki. Hanya laki je cik lain. Lawa talu lo jo laki baru tu ko. Nyo lari lo le. Nyo cari lo puyuh jantan cik lain. Jadi apa kalau memerasi-berasian kabun. Basuh dapat puyuh batino tu. Dah biasa lah. Nyo gilo balaki je. Tandonya Ustaz, puyuh jantan nyo puyuh batino. Kalau puyuh jantan bunyinya serupa tadi. Kalau puyuh batino bunyinya seketik saja. Cur. Cur. Pigata. Lah. Jadi ibu-ibu jangan ditiru induk puyuh. Apa-apa galak menengah bu. Kini ambo pindah lo ke apa-apa. Bapak-bapak kalau ingin bahagia berumah tangga. Menyambut bulan Ramadan yang telah diambang pintu. Kita akan berpuasa bersama keluarga. Berpuasa pengendalian diri. Maka untuk itu jangan apa-apa jadi apa ayam. Ayam jantan pak, itu kukunya balengge. Kalau apa pai ke Solo, lalu dia suka. Ada patuang ayam di muka kantu pati. Ba ayam kuku balengge itu Pak Ustaz. Kuku. Ayam batino menanga kuku ayam jantan ko. Onde lah terpesona lo. Ayam jantan ko memang gagah pak. Ranggah tinggi, kuku balengge, susu tajam, bulu taba, bulu iku melengkung. Iya kan? Nah. Kalau dapet dinyo jaguang atau nyak mau nyo makan do nyimbo ayam batino ko. Ayam batino babitu lo sayo. Indak malapor ke Pak Kuah do bagian sebadan. Akhirnya lamo-lamo batalu. Lai sayang suami to kawa, lai tapi malaki maram. Kalau lah maram ayam batino pak, biar di Sijunjuang, biar di Dharmasraya, biar di Sawalunto, biar di Kampung Ambo Dikit Tinggi, samo seperangainya. Ndak nyo caliek bini nyo kole do pak. Kalau lah maram, bab itu ayam maram ko badan kurui. Bulu tangga, amo banyak, ndak ketujuh dan nyental lai. Muju ayam batino, kalau isaba nyo aram misi talu. Balik-balik. 21 hari menate. Dek bajalan yo, basuo di simpang si mancuang suami ko. Dah, lalamu na kita ndak bertemu dah. Ambo ndak pandandam kau dah. Talu ambo lai manateh dah.
Gagah-gagah serupa udah anak awak tu. Dah, pulanglah udah balik. Sama kita carian anak berdua ya dah. Ke bukit sama mendaki awak. Kalurah sama menurun. Tasia sama ngui. Malalah sama patah. Menyuruh sama bungkuk. Sama kita kadangan anak berdua ya dah. Lihat mau ayam nyentan kok. Indak nyoba pantun rabab pesisi. Iya kan? Janta lado juo, lado digoreng dikuali. Janta manjo juo dia. Udahlah babini cie lai. Yo kurang aja pak. Jadi laki-laki nanggilo babini itu apa ayam. Anak jo bini nalamo ndak tahu rui. Babini panjang saya. Itulah perangai apa ayam. Tu mangko ayam jantan ko pak. Satio hari rayo nyo dak biar de orang. Ya kan? Perangai banyak. Nah. Kemudian jan ditiru baranak barumah tanggo serupa itik. Pak. Apa masuk ketek-ketek dulu pernah ndak disuruh ada orang gaek go balo itik? Kalau ambo pernah pak. Ambo tanyo ke orang gaek ambo nombor bersudi itu. Mak, itik awak nan 20 iku ko barana jantan ngo mak. Duonya. Jadi itik jantan ko banyak bini pak. Ndak percaya wak kitik jantan ko kebanyak bininya do. Babunyi si antara indak jo lai. Nah itu sih bunyi itik jantan ni. Kalau itik batino eboh kandang nyo. Lebih-lebih sadang batalu itu. Walaupun bunyinya serupa itu pinyo tagih. Si kue itik jantan 10 bininya. Iya kan? Lah sudah batalu bini nyonan 10 ko, nyo tanyo, dia, yo bang, berapa lu? Awak 10 bang. Awak berapa? Ambo sawale. Awak berapa? Ambo 2 bale bang. Ah maram lalai. Boleh nak jadi anak talu awak. Rupo itik batino ko pahlawan kalakinya. Bercilalek di bibi, manti. Iya kan? Samo munculnya jo peluru rambo. Katanya ke suaminya, sapayah tu dem batalu padi hiku den adenya ang suruh maram, waang lah maram je. Itik jantan tu ndak moh lo diperintah do pak. Anta di mana pe akadenyo nyo sarayuan maram italu ko ke induk ayam. Induk ayam ko kok baralo dape fi gala. Abaram milo talu itik ko. Lai menate 3 minggu. Indak 5 minggu mengko menate talu itik ko tabah. Ya kan? Lamo mengko menate. Lah keluar nak dari talu lamo induk ayam ko tamanuang. Bang ko tamanuang anak balain bantunya jawab. Tibo kawannya dari Muaro Paneh Solo. Wah, taman ka aja. Dewa cotok runciang lenya picak aja. Dicoba maja anak ko mengakeh nyo baranang masuk air. Lah tipih kuku induk ayam ko mengakeh tanah anak masuk air. Itulah nasib ayam baranak itik. Lamo-lamo apa itik gaek. Induk itik gaek. Induk ayam salah kaprah. Sasek maramita luwe. Iya kan? Lah mulai apa itik jo induk itik ko batuk-batuk. Asia nang kama meliaro anak ndak dipeliharo saja ketek tu ndak tahu nyo jawab do. Atu mangkonyo itik ko lagai nyo gulai hijau di orang pak. Ndak ada nang kama meliaro nyo. Apa kalau ingin lo digulai hijaunya dia anak atiru lah hidup itik. Jadi nama rancak berumah tanggo kok ditiru Pak Ustaz? Balam. Balam tu anaknya rancak-rancak Pak.
paruhnya kuah, samo juga gang sirih, merah, kukunya merah, bunyinya bagayo. Bab itu, kebetulan talu balam keduanya. Kalau nambatino maram pak, siko nambatino marama, anan jantan nenggok siko. Nyaunian istrinya ke maram. Beko istrinya beko lah teragak lo buang air, kemudian lapa paruiknya ke mengirai bulu, dek lakinya sikonya babisiak saja, ndak perlu WA dah. Katanya, ada yang kekejamban. Iya kan? Nyo gantian dia nyantan ko maram. Tabang lah balam betino ko. Mengirai bulu, makan, iya kan? Ko lah selesai lo badannya, nyenggok lo di belakang. Suaminya lo maram 10 hari. Beko lah dulu antara so di suaminya ko. Dia, udah kata cik. Nyo ganti lo di balam betino ko. Sehari le maram talu manate. Lah tumbuh bulu anak ko nyo aja makan. Jua nyo aja makan dulu, jo bala tuang. Jadi binatang ko walaupun tak berakal pak, instingnya tajam. Sama jawab pak, kalau anak bayi itu kan bubu dia kia, promina, pisang, dah dolan suam jariang pak. Ya kan? Apa itu? Jo balam. Nyo aja bala tuang lunak. Abi ko lah gadang anaknya baru nyo aja pak. Padi. Atu mangko anak balam tu rancak, induknya jo bapaknya sayo sakato. Kalau boleh kita buat pantun, si muncak mati terambau, kaladang membau ladiang, luko lah pau kaduanya, suami istri di Minangkabau, ambil umpama wawo jo tabiang, sanda menyanda kaduanya. Jadi kalau ingin anak kita berhasil, binalah rumah tangga sebaik-baiknya. Jangan terjadi pisah cerai ketika kita hidup ini. Kalau ada istri awak pemberang pak jangan dilawan. Ani yang jawab. Tu diduku anak nempel yang ketek kelapau. Di baliknya gulo-gulo. Sambil makan gulo-gulo itu mengecek awak. Kalau lah ada lah anggo yang jak sehari yang maang dan tinggal. Ya kan? Adik memandang anak gua ndak jadi awak berang. Ibu-ibu begitu pula. Ya kan? Kalau pemberang suami jangan dilawan. Lai terang ibu tu. Apa kau kecik suami kan kasar keciknya tu. Apa lah meninggal dah jangan udah sabui jo berdosa awak. Amak kau, amak pergi beralik baru dah. Kok pulang beliau bekom sampai pasan udah. Pandi ya kau, udah lai sarjana dah. Ajalah ambo lah PSD-nya. Gilo kau, yo malang na udah dapat bini gilo tu balai. Itu. Kalau apa ang lo kau kayaknya, aku cakap. Apa kau je? Apa ang lo? Kare semua kare putui pacah. Ambo bapak-bapak kan buya disabui orang wa. Ado istri ambo berang kambo tekoi duit lain. Lupa meneleponnya pak. Iya kan? Ya kan? Ayo maaf kalau ambo jal. Sekali ko, besok lupa je balik. Katanya, aden ko bini udah dah. Lah tibo udah tu supaya sanang hati den. Agi tahu di mau udah tinggal. Di mau udah kini. Ambo menjawab jo, tunyo dindin jo tangan le. Tagang badannya tu. Tagang tu. Buat niang saya tak mau lawan. Because sore-sore sudah mandi, lah turun darahnya tu mungkin. Hanya ambil minyak GPU. Ya kan? Buka lah singlet udah agak. Nah. Mau buka, atunya urui-urui, sakit dah. Maafkan ya, mau dah tertinju dah dembo tadi. Ambo dah ada mendandam no pak, baputar saya mau langsung ambo cium sampai anak 5. Ini mesti. Ba ka mendandam ke orang rumah tu nyo anak mama loh. Kalau anak mama tu kuah telenggang kana nasi kan dimakan yo. Itu nanti ada kini lagi. Jadi ambo doakan
Ibu-ibu, bapak-bapak negari Kumanis, negari desa tetangga, pokoknya Kecamatan Sumpu Kudus, seluruh kabupaten sejunjung, hendaknya suami istri bak punco laki kaulu, lilin ambalau para keknya, katangga raso tak mungkin, antah kok garak dari Allah, pangali saja memisahkan. Apa artinya? Pisahnya kalau salah satunya meninggal. Itu saja. Karena keberhasilan di rumah tangga menentukan keberhasilan di luar rumah tangga. Ya kan? Kalau kita tidak bisa memimpin yang kecil, jangan diharapkan bisa memimpin yang besar. Nah, itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu kaum muslimin kalau dikaji rancak, Pak. Kau menurut amboa, tidak mungkin ke Ibu Khadijah itu rancak dari Nabi. Nabi itu luar biasa itu. Kemudian umurnya lebih tua dari Nabi 15 tahun. Ya kan? Tapi ketika Ibu Khadijah meninggal, sudah batuka jo Ibu Aisyah. Ibu Aisyah kau maidangan makanan. Apa kata Nabi? Terima kasih Khadijah. Maranyuk Ibu Aisyah kau seketik. Khadijah lah mati Rasulullah kau Aisyah kau. Maafkan ambo Aisyah. Tak bisa ambo lupa ni nyoda. Dari mana tu? Budi. Budi Ibu Khadijah tu. Kalau Muhammad nang kini nanya perhatian kan body. Ya kan? Kalau Muhammad Rasulullah budi. Ini bapak-bapak yang terhormat. Jadi bagaimana rahasianya lagi Pak Ustadz supaya suami betah di rumah? Boleh hamba bertanya ke ibu-ibu lu. Ada enggak suami ibu-ibu nan suka minum di lapau? Ada kan? Abang mangko suka laki-laki minum di lapau. Lah itu ibu sebabnya. Orang lapau tu mulutnya manis. Lah duduk laki-laki senan. Buat dah. Kopi ginseng, kopi hitam. Kopi ginseng lah setengah. Alat sudahnya buat kopi ginseng tu. Hanya bawa botol. Dah. Iko lama je kopi ginseng dah kacang tojin. Kau dibuat orang di setangkai baru je. Itu orang lapau tu supaya galenya terjual. Dek lama je awak duduk senan. Dah. Kau buat super mie je. Orang lapau tu nang gede tiru. Kau ada padusi. Tiba suami rumah. Kama tadi. Lama nak pulang je. Nanya tunggu tu indak serupa orang lapau. Di harinya. Suami jolong tiba tu bu. Jangan ditanyuan kamanya tadi. Ya kan? Kalau dapet ibu-ibu lah mandi. Tu badan lah dia gi hem body. Muka lah dia gi pada afon. Ketiak lah dia gi Rexona. Dipakai baju narancak. Di teteh meja lah ke tengah kopi. Dah. Hari sudah hujan tu kopi dah. Minumlah. Kok ke mandi udah. Air lah ambuangean. Mandi lah udah. Lah sudahnya mandi. Minum kopi udah lu atau paralu jo ambo jo. Ditawaran diri awak kayaknya. Lai terangah di ibu-ibu tu. Kami laki-laki ko bu termasuk ambo ndak warana bedanya jo baru piaman kan. Ya kan? Baru piaman tu bah mangko ndak do karambian nan tinggi denyo. Orang nama meliaronyo tu pandai. Pagi-paginya lagi supradin talue. Ya kan? Tengah hari bekonyo lagi martabak pakai susu. Atau mangkukue baru tu. Kalau ibu dangan kecik embo tadi ditiru orang lapau tu, ndak kata tinggal ibu dinyo. Percaya lah. Ya kan? Dan kemudian awak bapa halo segelas kopi ndak pakai gula kita bikinkan untuk suami biar reda. Itu jenjang untuk ibu mendaki surga. Ya kan? Kalau ibu-ibu ndak pandai basuami ibu, kami laki-laki ko bajakun. Cali ibu suami ibu di rumah beko ado sikonyo tu bangka. Sebabnya tu itu buah kuldi tagantuang. Kalau padusi Siti Awa dulu nyolulu buah kuldi tu, makonyo haid.
Ade ibu jurang rumah nyo makan lo dek Nabi Adam. Tapi baru sakare masuk muncuang sawateh kunyah jokenyo sakadar gumam kagumam takana larangan Allah. Kadilulu parui manula dimutahkan raso tak mungkin jadilah jakun sampai kini. Atau mengkawak bajakun Pak. Jadi kalau ibu-ibu tak pandai melayani suami di bawah nyopai ke pasar nampak pedusi rancak dia turun naik jakunnya. Siap-siaplah ibu-ibu untuk dimadu. Lah itu dah ngah ibu tu. Ya kan? Siap-siap. Tapi kalau ibu pandai, ndak kata tinggal ibu dia. Percayalah dengan saya. Karena kita memang bercita-cita seperti itu agar kita jadi kakek nenek, anak cucu kita gembira melihat. Walaupun gigi tidak ada lagi, tapi rahmah kasih sayang semakin mendalam antara suami istri itu seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Billahi taufik wal hidayah, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah yang Maha Agung, pada siang ini kami bersama-sama melaksanakan silaturahmi, membangun jembatan hati dalam rangka menunggu kedatangan bulan suci Ramadan. Secara lahiriah kami semuanya sudah saling memaafkan ya Allah. Jadikanlah bapak-bapak dan ibu-ibu yang setia mendengarkan pengajian ini, beliau menjadi orang saleh dan orang salehah. Andaikan semua kami meninggal ya Allah, matikanlah kami husnul khatimah. Sekarang kami sudah berada di bulan Sa'ban, sebelumnya di bulan Rajab. Pertemukanlah kami dengan bulan Ramadan. Berilah kami kesempatan puasa Ramadan tahun ini ya Allah. Jauhkan negeri kami dari azab ya Allah. Seandainya rezeki kami masih tergantung di langit, turunkan untuk orang-orang kampung kami. Seandainya rezeki kami terbenam di dalam tanah, keluarkanlah ya Allah untuk dinikmati oleh penduduk kami. Jadikanlah pemimpin-pemimpin kami menolong kami ya Allah. Jadikanlah pemimpin-pemimpin kami memajukan negeri kami ya Allah. Jadikanlah pemimpin-pemimpin kami sehat walafiat, sehingga apa yang beliau lakukan cepat terlaksana dengan baik di bawah ridha Engkau ya Allah. Ya Allah, jadikanlah rumah tangga kami rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Jadikanlah anak cucu kami yang laki-laki menjadi anak saleh, anak cucu kami yang perempuan menjadi anak salehah. Ya Allah, hanya kepada Engkau kami adukan nasib kami, dan kepada Engkau kami berserah diri. Hanya kepada Engkau kami menyembah dan minta pertolongan. Rabbana waghfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ristawardi melaporkan.